أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling utama adalah nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini walaupun cuaca dingin, walaupun suhunya enak buat tidur, tapi kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid ini. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pengikut, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Amin amin. Jamaah wa rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mendengar soal Nabi Yusuf, pertama kali yang terbayang apa, Pak? Nabi Yusuf yang pertama kali ganteng. Nah, pasti pertama kali kalau kita mendengar Nabi Yusuf itu adalah ganteng. Karena memang yang paling populer soal Nabi Yusuf itu adalah kegantengannya. Bahkan kalau di Al-Quran disebutkan saking gantengnya, ketika Nabi Yusuf itu ditampakkan atau ketika para perempuan itu berkumpul, ya kemudian Nabi Yusuf ditampakkan kepada mereka, maka mereka itu sampai memotong tangan mereka sendiri. Ya, saking terpesonanya dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Seperti disebutkan dalam surat Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Jadi ketika para perempuan itu melihatnya, maka mereka itu memotong tangan mereka dan mereka itu tidak sadar. Wa qulna hasya lillahi ma hada basyara. Dan mereka berkata, Masya Allah ya, hasya lillah ya, Masya Allah, bahwa ini tuh bukan manusia. Orang ganteng seperti ini bukan manusia. In hada illa malakun karim. Tapi orang ini yang Nabi Yusuf itu pasti adalah seorang malaikat yang mulia, karena tadi saking gantengnya. Tapi kan kalau misalnya ganteng itu kan nggak bisa diikuti ya Pak. Kalau masalah kegantengan itu kan sudah setelan pabrik, sudah bawaan lahir. Nggak ada ceritanya ke orang itu bisa belajar untuk jadi ganteng, itu kan nggak bisa ya. Ya sudah, muka itu yang dari awal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati lampu ya. Enten genset tuh Pak. Oke, langsung lanjutin ya. Nah, ada orang yang diciptakan memang terlahir ganteng, wajahnya tampan. Ada orang yang memang diciptakan wajahnya biasa-biasa saja. Ya paling usahanya cuma membersihkan muka, kan mboten kumel ngoten nggih. Bisa enak dilihat, tapi kan tidak bisa meningkatkan gantengnya tadi. Karena memang cuma rezeki.
Maka apa sih yang bisa diteladani dari Nabi Yusuf? Selain kegantengannya tadi. Maka salah satu mukjizat Nabi Yusuf adalah bisa mentakwilkan mimpi. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Yusuf itu menafsirkan mimpinya tahanan yang ditahan bersama beliau. Ada 2 tahanan yang datang kepada Nabi Yusuf, bercerita kepada beliau, wahai Yusuf, engkau adalah orang yang berilmu, adalah orang yang bijak. Maka cobalah kami itu kok mimpinya itu berulang-ulang terus, cobalah ditafsirkan. Yang satu bermimpi bahwa dia itu memeras anggur untuk tuannya, sedangkan yang satu itu bermimpi bahwa dia itu memasak roti, kemudian rotinya itu diambil oleh burung. Diceritakan oleh ayahnya, Nabi Yusuf menjawab bahwa yang pertama itu orang yang memeras homer itu nanti orangnya akan dibebaskan, sehingga nanti dia bisa bekerja lagi untuk sebagai memeras homer untuk tuannya. Sedangkan orang yang tadi bermimpi rotinya diambil oleh burung, maka dia itu terbukti bersalah, kemudian akan disalib dan jasadnya akan dimakan oleh burung sebagaimana roti itu disambar oleh burung. Nabi Yusuf juga akhirnya itu menafsirkan yang mimpi rajanya tadi, bahwa ketika rajanya bermimpi, dicerita kepada para pembesarnya, wahai pembesarku, bahwa inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf, bahwa aku itu melihat di dalam mimpiku bahwa ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kering. Wa sab'u sumbulatin khudrin, dan ada 7 tangkai yang 7 tangkai gandum yang hijau, yang subur, wa ukhra yabisat, dan 7 lain yang kering. Maka dipanggil para pembesar, para ahli-ahli tafsir mimpi itu loh. Ini tafsirnya apa? Mimpi ini apa maksudnya? Maka mereka menjawab, qalu adghathu ahlam. Wahai raja, itu mimpinya itu cuma mimpi biasa. Bukan mimpi petunjuk, hanya mimpi ya sekedar mimpi saja. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan tidaklah kami itu mentakwilkan mimpi yang biasa tadi. Nah, akhirnya orang yang bebas tadi, yang pernah dibebaskan oleh Nabi Yusuf, ya ditafsirkan mimpinya bahwa dia akan bebas. Jadi ingat, wah, dulu itu saya ada teman di penjara namanya Yusuf, dia bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya dibawa itu Nabi Yusuf disampaikan kepada rajanya, wahai raja, itu di penjara ada orang namanya Yusuf. Ini dia itu bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya dibawa kepada Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, kemudian diminta tafsirnya tadi. Nah, kemudian diceritakan bagaimana tafsirnya. Tafsir inilah nanti yang kita kenal sebagai teori ekonominya Nabi Yusuf. Teori keuangannya Nabi Yusuf. Bagaimana cara Nabi Yusuf menangani masalah perekonomian di Mesir kala itu, menghadapi paceklik yang panjang. Maka bagaimana tafsirannya? Qala tazra'unahu sab'a sinina da'aba. Maka Yusuf berkata, kalian bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut. Fama hasadtum, kemudian apa yang kamu tuai, fadaruhu fi sumbulihi, biarkanlah di tangkainya, maksudnya disimpan di dalam gudang, tidak dimakan.
illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit yang kamu makan. Nah, ini kata Nabi Yusuf, tafsir dari mimpinya raja tadi, bahwa yang pertama akan datang 7 tahun yang subur, 7 tahun di mana kalian itu akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Nah, bagaimana ketika mendapatkan hasil yang berlimpah? Apa yang dilakukan? Apakah harus foya-foya, ya, dimakan semuanya, dihabiskan untuk bersenang-senang? Tidak. Kata Nabi Yusuf, ya, dari hasil yang banyak itu, maka kebanyakan itu disimpan, kecuali sedikit yang dimakan. Maka ini teori yang pertama, bahwa ketika harta kita itu berlimpah, ketika rezeki kita sedang banyak, maka harus ada yang ditabung atau disimpan. Jangan dimakan semuanya. Habis panen dapat uang banyak, jangan dihambur-hamburkan, bikin selamatan, bikin bacaan, beli barang mahal. Habis jual tanah dapat sampai MM-an. Jangan jadi kayak yang punya tanah yang di pembebasan tol itu nggih Pak nggih, yang pas pembangunan tol Yogyakarta Solo. Nah, itu kan ketika pembebasan tanah itu kan orang-orang dapat MM-an nggih Pak nggih. Tanahnya dijual mahal, dapatnya miliaran. Nah, dapat miliaran langsung apa? Langsung beli mobil mewah, beli perabotan mewah. Nah, seperti ini kan tidak pas. Nah, berapa banyak yang dimakan, berapa banyak yang ditabung. Maka kalau kita hitung-hitung, ya kan, kalau pertama dikurangi zakat, penghasilan itu ada zakatnya 2,5%. Nah, ini yang harus dikeluarkan dulu. Jadi kalau penghasilan itu ada zakatnya, yaitu 2,5%. Jadi setiap dapat gaji, nah, gajinya berapa? Atau kalau usaha yang dihitung keuntungannya buatan omset. Jadi misalnya dapat punya usaha, dihitung, dikurangi modal beli barang, nah keuntungannya baru dibayari zakat. Ini zakat 2,5%. Nah, kemudian paling tidak itu minimalnya itu setengah yang kita tabung, 45-50%. Nah, ini 50% diambil dari mana? Ya diambil dari Nabi Yusuf ini. Kan Nabi Yusuf itu kan ada 7 tahun paceklik, 7 tahun yang subur, kemudian 7 tahun paceklik. Berarti kan nabung di 7 tahun untuk biaya hidup selama 14 tahun. Dengan 7/14 dapatnya setengah. Jadi ketika kita dapat penghasilan, yang dimakan itu ya hanya 45-50% saja. Sisanya apa? Sisanya ditabung, disimpan dulu. Jangan malah dihambur-hamburkan. Nah, itu kalau rezekinya sedang bagus. Kalau sedang seret bagaimana? Maka Allah berfirman, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika." Kemudian setelah 7 tahun yang subur itu akan datang setelahnya sab'un syidadun. 7 tahun yang sangat sulit, paceklik, kemarau panjang. Ya'kulna ma qaddamtum lahun. Nah, ketika masa sulit bagaimana? Kamu makan apa yang kamu simpan, illa qalilan mimma tuhsinun, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Untuk apa? Untuk ditanam ketika habis masa paceklik.
Nah, maka di sini kata Nabi Yusuf ya, tafsir dari mimpinya, setelah 7 tahun yang bagus ya, yang subur, yang banyak panennya, akan datang 7 tahun paceklik, kemarau yang sangat panjang. Bayangkan Pak, 7 tahun itu nggak ada hasil apa-apa. Kita saja satu tahun itu kemarau panjang sudah panik. Tahun kemarin itu pas kemarau panjang, itu nggak ada 1 tahun ya Pak. Paling cuma 7 bulan atau 8 bulan kemarau panjang ya Pak. Itu sudah panik di mana-mana. Oh, air kurang, tanaman nggak tumbuh. Banyak yang minta bantuan. Ini bayangkan 7 tahun. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Yusuf itu bisa mengatasi. Ya, bagaimana walaupun kena 7 tahun paceklik itu bisa mengatasinya dengan baik. Bagaimana caranya? Kata Nabi Yusuf, kalau misalnya rezekinya seret tadi, dimakan, yang disimpan, tapi jangan dihabiskan. Sisakan buat modal. Jadi tabungan-tabungan yang tadi dia punya itu digunakan. Nah, inilah gunanya menabung tadi. Sebagai cadangan harta ketika di masa susah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, inilah dari 2 ayat ini, itulah teori ekonomi yang diajarkan oleh Nabi Yusuf. Itu yang pertama, ketika kita punya hasil yang banyak, ketika kita punya rezeki yang melimpah, maka yang pertama adalah ditabung. Disimpan. Jangan dihabiskan semua. Kalau sedikit bagaimana? Kalau sedikit ya diusahakan tetap menabung. Walaupun sedikit, walaupun nggak banyak, tetap sebagian dipotong untuk tabungan tadi. Loh Ustaz, kan orangnya melarat, orangnya nggak ada uang, susah nyari uangnya sedikit. Ya bagaimana? Tetap diusahakan. Karena memang kalau Ustaz Ishak pernah bilang, kalau wong melarat itu kalau nggak nyelengi biasanya terpaksa akan nyolong. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau sekarang ini menabung itu sudah menjadi kebiasaan yang sangat jarang ya. Sudah jarang dilakukan. Kebiasaan sekarang orang lebih milih untuk berutang. Utang sekarang itu sudah menjadi tren. Di mana-mana itu sudah ada promo untuk berutang. Di TV itu kan ada pay later ya. Beli dulu bayar kemudian. Ini kan utang sama. Kalau di bank-bank itu kan biasanya promosinya kan promosi kartu kredit. Kan utang juga. Atau itu sering biasanya kalau kita jadi nasabah, ini sering PNS biasanya guys, sering PNS, pensiunan, itu sering dapat tawaran utang dari bank. Ibu kula niku kan derek taspen nggih, teng Mandiri. Itu pas daftar rekeningnya itu dapat surat, oh ini loh tawaran utang. Utangnya berapa, cicilannya berapa. Untuk udah pensiunan aja kok masih disuruh ngutang. Pensiunan kan sudah waktunya menikmati hidup ya Pak ya. Sudah waktunya leha kok malah disuruh mikirin tagihan utang. Maka kalau kita mau mengikuti Nabi Yusuf alaihissalam, maka hidup yang baik, hidup yang tenang itu adalah berdasarkan tabungan, bukan berdasarkan utang. Soalnya kalau orang itu utangnya banyak, mesti nggak akan tenang. Walaupun dia sholatnya rajin, ngajinya rajin, kalau baca Quran rutin, tapi kalau utangnya banyak, nggak akan tenang. Mesti setiap saat kepikiran tagihan. Wah hari ini harus bayar berapa, harus nyicil
berapa, kalau nggak nyicil barangnya disita. Habis itu kalau nggak bayar nanti akan didatangi debt collector. Mesti pikirannya ada terus, nggak akan tenang. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya mungkin Ustadz Esa sudah pernah menyampaikan di sini nggih tentang teori ini. Bagaimana kalau masalah utang ini ada beberapa hal yang memang boleh berhutang, tapi ada hal-hal di mana kita itu tidak boleh untuk berhutang. Maksudnya jangan sampai berhutang untuk membeli barang tersebut. Apa saja yang diusahakan atau kita jauhkan dari berhutang? Maka yang pertama adalah masalah makan. Kalau mau makan, jangan berhutang. Jangan sampai kita berhutang hanya untuk makan. Apalagi di desa nggih Pak nggih. Desa kan makan enak bisa belum Pak? Makanya apa? Paling yang butuh beli itu beras. Gak punya beras, minta lagi kan bisa nggih Pak? Iko nggih. Ngajuke beras lagi kan bisa nggih? Apa habis itu apa? Sayur kan kebun banyak, bayam tinggal ngambil di kebun. Nggak punya kebun minta tetangga. Kan santren ini kan kebunnya kathah nggih. Apa ngambil daun singkong, daun pepaya kan banyak sekali di kebun. Begini salah satunya contohnya lagi itu favorite beliau apa Ustadz SK itu favoritnya itu krokot ngertos nggih Pak nggih? Krokot nggak ngertos? Nah, krokot ini kan suket nggih. Maksudnya jangankan dijual, kadang-kadang orang pun dibuang-buang. Nah, itu bio itu krokot itu paling seneng loh Pak, buat sayur itu. Sampai minta-minta kadang-kadang kayak ada orang itu yang mau dibersihkan, dibuang, diminta loh. Jadi dibuang Mas, tak jaluk wae nggih, sayur. Jadi kalau kita mau cari makan tuh di sekitar kita itu banyak sekali bahan makanan. Nggak usah sampai ngutang. Lah Ustaz, lauknya apa? Ya nggak usah pakai lauk kan nggak apa-apa. Makanan kan nggak harus pakai lauk. Makanan nggak harus mewah. Ya tahu tempe ini bisa, nggak bisa beli tahu tempe, yo napa? Gereh saged dipakai. Gak ada gereh golek ning kali keong-keong niku nggih mon, golek teng kali niku nggih enak ya. Jadi kalau masalah makanan, jangan sampai hutang tadi. Susah soalnya Pak kalau mau bayar nanti hutang makanan itu. Ya kalau mau makan mewah, makan enak, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai utang. Usuk hanya demi makan di restoran sampai ngutang jutaan. Ya, tekor ini. Enggak. Ya, apa kalau bisa jangan sampai seperti itu. Oke, Pak, bayangannya di luar juga sama saja. Enggak ada bedanya. Loh, kenapa kok pakai baju yang mahal? Ya biasanya karena gengsi, pengen kelihatan, wah bajunya kelihatan bagus. Yo boleh apa enggak? Ya nggak masalah. Mau beli baju mahal, boleh. Tapi tadi jangan sampai utang. Kalau belum mampu beli, ya beli yang murah. Saat nggak bisa beli baju, ya golek secondan. Baju second itu kadang-kadang kalau diobral itu kan satu baju 5.000 loh Pak. Biasanya kalau beli di pasar murah itu ya, satu baju 5.000. Baju anak-anak. Kalau baju yang agak gede, baju dewasa 10.000. Masuk pakai baju yang bekas. Ya namanya orang nggak punya duit ya menyesuaikan ya. Masuk nggak bisa beli, kok maksa-maksain beli baju yang mewah dengan utang lagi tadi. Ya,
Bahaya kalau seperti ini. Kalau orang-orang seperti ini, ya kalau sampai beli yang makan, baju, segala macam, itu rela berutang demi memenuhi keinginannya untuk pamer tadi, maka biasanya utangnya akan cepat numpuk dan susah untuk dibayar. Dan yang ketiga adalah masalah papan, masalah rumah. Jadi kalau mau bikin rumah, nggak usah bela-belain utang. Banyak orang sekarang gitu, oke. Punya uang sebanyak apapun mesti tetap nambah utang. Karena kalau orang itu kalau bangun rumah biasanya sering over budget. Punya uang 500 juta, bangun rumahnya yang 750 juta. Punya uang 1 miliar, bangun rumah yang 1,5 miliar. Jangan sampai seperti ini. Kecuali kalau memang kita perusahaan properti, tukang jual rumah, itu beda lagi. Kalau memang jualan untuk bisnis, ya monggo, nggak apa-apa, berutang tadi. Tapi kalau cuma untuk punya sendiri, ya membuat rumah sendiri, jangan bela-belain untuk utang. Kalau memang misalnya belum punya rumah, ya sudah ngontrak dulu. Gak usah maksa-maksain yang kredit rumah, ngoten nggih. Kredit rumah itu ya hitung-hitungannya berat loh, Pak. Harganya juga jauh kalau di total harganya bisa sampai 2 kali lipatnya. Tambah dengan bunganya segala macam itu. Itu pun belum tentu kita bisa bayar sampai pensiun kita. Ya kalau meninggal duluan bagaimana? Siapa yang mau bayar? Jadi kalau memang belum mampu beli rumah atau buat rumah, ya sudah semampunya saja. Belum bisa beli ya kontrak. Kalau belum bisa bangun yang bagus, ya bangun yang biasa-biasa saja. Nggak usah sampai demi punya rumah yang mewah, yang bagus, sampai berhutang tadi. Rumahnya pengen dibikin 2 lantai, dekorasinya dibikin yang bagus, pakai marmer, nanti dindingnya tambah batu-batu alami. Kan ngabisin uang. Ya kalau punya uang nggak apa-apa. Kalau dia punya budgetnya ya tidak masalah. Tapi kalau memang tidak ada budgetnya, tidak ada uangnya, jangan berutang tadi. Soalnya kalau rumah itu nggak ada harganya, Pak. Rumah itu kalau sudah dibangun, kemudian dijual, biasa harganya malah jeblok, nggak dihitung, Pak, malah. Kalau mau dijual itu malah yang dihitung cuma tanahnya aja. Sebagus apapun rumahnya malah nggak dihitung. Malah kadang-kadang kalau ada rumahnya, harganya jadi turun. Karena orang kan biasanya kalau mau beli tanah, mau buat yang lain. Kalau ada rumah kan harus dibongkar dulu. Ini kan malah nurunin harga. Ada itu temannya Ustaz Eska pernah cerita, beliau bangun rumah sampai berapa 500 juta buat bangun rumah. Itu baru ditinggali berapa bulan karena butuh uang mau dijual lagi. Nah itu rumah sudah ditambah kebun, itu nggak ada 500 juta, Pak. Mau jual tanah rumahnya, bahkan udah ditambahi kebun, itu mau dijual 500 juta nggak ada yang mau beli. Susah jualnya. Kecuali orang-orang yang benar-benar butuh rumah, nggak ada yang mau beli. Kan akhirnya tekor, Pak. Rugi di pemilik rumahnya. Ngapain kok bela-belain utang untuk beli rumah yang akhirnya harganya akan jatuh. Maka 3 hal ini Bapak Ibu semuanya, yaitu makan, sandang, papan. Nah, 3 hal ini yang kalau bisa jangan sampai berhutang. Hindarilah hutang untuk 3 hal ini. Kalau nggak kepepet-pepet banget, bahasanya kepepet itu kalau nggak utang mati, ya gitu. Kalau nggak utang anaknya mati, kalau nggak utang keluarganya mati, benar-benar saking pepetnya seperti itu, kalau bisa hindari utang untuk 3 hal ini. Kenapa?
karena 3 hal ini kok berutang, sering berutang, maka insya Allah itu biasanya utangnya akan numpuk. Dan kalau sudah numpuk biasanya susah untuk bayarinnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu contohnya 3 hal ya yang tidak boleh untuk utang. Nah, kalau kebalikannya yang boleh utang apa saja? Apa sih kalau yang utang itu nggak masalah, malah dianjurkan? Maka yang pertama adalah utang untuk membantu orang tua. Misalkan orang tua butuh apa, pengen apa, kita nggak punya duit, ya nggak apa-apa berutang untuk memenuhi keinginan beliau. Ya misalkan bapaknya pengen umroh, pengen haji, nih haji mungkin agak susah nggih, umroh nyarian nggih, pengen umroh ngoten nggih. Ya misalnya kita pas uangnya lagi mepet, ya nggak apa-apa, pinjam untuk untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Nih, saya ngambil contoh dari Ustadz Esa juga pernah nggih. Pernah mbah saya, nah, itu kan meminta kepada bapak itu, mbok nganu kowe iki kan wis PNS, wis duwe kerjaan tetap, mbok tuku lemah gen ngetoroni wong berada. Ini kan tapi kan apa namanya? Ya sebenarnya bapaknya belum pengen beli, nggak ada keinginan untuk beli seperti itu. Ya tapi karena apa? Mbahnya yang minta, ya, mbahnya yang nyuruh, ya akhirnya dibela-belain utang, nggak apa-apa, utang BMT, utang teman-teman. Paling nggak dapat tanah, walaupun nggak terlalu besar. Kita untuk memenuhi permintaan orang tua tadi. Ya tapi kadang-kadang ya mohon maaf kalau orang sekarang malah kebalikannya nggih. Biasanya malah orang tua yang berutang untuk membantu anaknya. Ini kan malah kebalik. Oh anaknya pengen usaha, nggak punya modal, minta orang tua. Orang tua yang punya uang dicari pinjaman di bank, jual tanah, jual semuanya. Nah, ini kan malah kebalik. Bukannya anak yang bantu orang tua, anak yang bersusah payah untuk orang tua, malah orang tua yang melayani anaknya. Nah, yang kedua, boleh berutang ketika membeli barang yang harganya mesti naik. Ya, harganya itu tetap nggak akan berubah. Contohnya apa? Beli tanah. Apa beli emas kan insya Allah harganya stabil ya, bahkan akan naik terus. Nggak apa-apa kalau saya berutang untuk beli barang yang seperti itu, karena utangnya nggak akan rugi. Kalaupun misalnya ketika berutang nggak bisa bayar, maka barangnya bisa dijual, dan jualnya mesti harganya lebih mahal. Tanah itu nggak ada Pak ceritanya tanah itu kok harganya turun, nggak ada ceritanya. Mesti harganya akan naik terus. Misalnya santren ini, dulu mungkin yang santren dekat RSI Pak, ya. Dulu kan sebelum ada RSI paling harganya berapa itu per meter? 500. Berapa nih Pak Eko? Di sekitar itu berapa Pak kalau yang pinggir jalan? 1 juta Pak? 2 juta? Allah saya kurang hafal harga. Ya mungkin aku aja 1 juta itu. Sekarang mungkin udah jadi, ketika sudah ada RSI sudah jadi 2 juta, 3 juta per meternya. Jadi kalau harga tanah itu mesti naik. Makanya kalau mau investasi, salah satu investasi yang aman, ya walaupun mungkin agak susah kalau pencairannya, itu adalah investasi tanah. Beli tanah itu kalau mau invest atau nyimpen uang, atau tadi beli emas. Nah, yang ketiga, ya boleh utang kalau misalnya utangnya untuk usaha, ya usaha yang risikonya tidak terlalu besar.
Ya misalnya mau bikin kedai teh gitu ya. Mau utang berapa? 10 juta buat bikin warungnya. Ini kan insya Allah kan resiko utangnya tidak terlalu besar. Ya, maka seperti ini masih oke. Cuma jangan sampai kok utangnya yang sampai miliaran. Nah, kalau sampai yang ratusan juta itu kalau nggak ada jaminannya, nggak ada keyakinannya, nggak ada cadangannya, nah itu jangan seperti itu. Soalnya kalau gagal bisa langsung bangkrut tadi. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, memang kalau utang ya tadi utang-utang seperti ini ya bagaimana harus kita hindari. Ya, walaupun memang sudah menjadi darah daging di masyarakat kita, ya sudah menjadi kebiasaan, ya tetap bagaimana menghindari dari utang tersebut. Jadi kalau yang masih punya utang, ya dang dilunasi, dang dibereskan, dan jangan nambah lagi. Kalau yang belum, ya berdoalah semoga terhindar dari lilitan utang tersebut. Dan selain ketika tidak berutang, maka yang kita ajarkan adalah bagaimana menabung tadi. Jadi hidup kita itu kita landaskan pada tabungan. Prinsip menabung itulah yang menjadi ekonomi atau manajemen keuangan kita. Maka untuk menabung ini, kebiasaan menabung ini kita harus latih, Pak. Harus kita latih dari kecil. Jadi kalau kita mau membiasakan anak-anak kita untuk menabung, harus kita biasakan dari kecil. Cara melatihnya bagaimana? Nah, yang pertama, kalau kita ngasih uang saku, nah ini terutama sing teng MI, sing dereng mondok nggih, atau kalau yang sekolahnya di SMP, SMA kalau belum mondok, usahakan uang saku itu jangan diberikan sehari sekali. Jangan diberikan setiap hari. Kenapa? Karena kalau diberikan setiap hari itu mengajarkan kepada anak, dapat uang langsung dihabiskan. Anak dikasih 10.000, ya habis untuk hari itu saja. Jadi terbiasa konsumtif, ya terbiasa belanja. Nah, bagaimana yang baik? Maka yang baik itu paling enggak dikasih sepekan sekali. Nah, ini kalau bisa mulai dari kelas 4 atau kelas 5 nggih, kalau sudah paham mengenai menabung, mengenai menyimpan uang. Ya dikasih setiap Senin, itu misalnya kan sehari 10.000. Ya berarti kalau Senin sampai Sabtu dapat 60.000. Jadi setiap Senin dikasih 60.000. Bilang, "Mas, ini uang saku selama seminggu 60.000. Nanti nggak akan dikasih lagi sampai hari Sabtu. Itu mau dihabisin atau mau nanti ada sisa, ya monggo." Nah, biar semangat untuk menabungnya dikasih imbalan. Nah, Mas, kalau misalnya nanti ada sisa, misalnya 60.000 ini sisa 10.000, nah nanti sisanya tak tambahi 10.000, kemudian ditabung. Kan anak-anak seneng ya. Sisa 10 berarti dapat 10. Jadinya 20. Sisa 20 berarti dapat 20. Sisa 30 dapat 30. Ini walaupun mungkin memang pertama-tama anaknya bakal susah, bakal boros. Dikasih Senin, Selasa sudah habis. Benar Pak, ini pengalaman sendiri soalnya. Nah, ini yang dulu dilakukan oleh almarhum Ustadz SK. Saya itu dari MI sudah seperti itu. Jadi uang saku itu ngasihnya enggak per hari, tapi langsung dikasih mingguan tadi. Dengan iming-iming balasan di akhir pekan kalau uangnya sisa. Nah, ini jadi motivasi. Itu walaupun akhirnya pertama-tama habis, itu lama-lama bisa Pak menyesuaikan diri. Oh, awal-awal habis, Selasa sudah habis.
Kemudian lama-lama Kamisnya baru habis. Lama-lama bisa sampai hari Sabtu. Bahkan akhirnya bisa sisa tadi. Sisa 10, kadang sisa 20, bahkan pernah sampai sisa 30.000. Nah, sisanya buat apa? Nah, tadi baru sisanya 30.000 dikasihin ke orang tua. Wah, ini kan sisa 30.000. Oh, berarti tak tambah 30.000. Nah, kan jadi 60.000. Nah, 60.000 ini dimasukkan ke tabungan anak. Nah, ini kan sisa 30.000. Nanti tambah jadi 60.000. Nah, 60.000 itu masuk ke tabunganmu. Nah, tabungannya buat apa? Nanti nek kamu pengen beli apa-apa, mau beli mainan, mau beli sepatu, bisa ngambil dari tabunganmu. Nah, ini kan nek dari orang tua kan malah hemat nggih Pak nggih. Yang biasanya seminggu 60.000 bisa hemat 30.000. Jadi kalau sebulan hemat 120, setahun bisa hemat 2,4 1,4 juta selama setahun. Kan sudah cukup, sudah lumayan. Dan yang tabungan tadi kan bisa buat beli buat anak. Anaknya pengen baju diambil dari tabungan, anaknya pengen sepatu diambil dari tabungan, anaknya pengen mainan diambil dari tabungan. Kan kita juga jadi lebih hemat. Karena kan belinya nggak pakai uang kita, tapi pakai uangnya anak sendiri yang ditabung oleh anaknya sendiri. Dan biasanya kalau anak-anak punya barang dari hasil tabungan ini, yang pertama dia itu lebih seneng karena wah ini itu dari hasil usahaku. Kan lebih jos ya Pak nggih. Punya mainan dari usaha sendiri kan lebih puas, lebih senang dibandingkan yang dibelikan oleh orang lain. Dan yang kedua, biasanya lebih jaga. Kalau anak dibelikan mainan pakai orang tua, nggak ada rasa memiliki. Wah, ini kan dari orang tua, saya nggak ada usaha apa-apa. Mau rusak, mau hilang, mau kesingsal kemana, nggak dipedulikan. Beda kalau misalnya barangnya sendiri, mesti dirawat baik-baik, jangan dirusak. Barang-barangku susah-susah nyari kok malah dikotori, masa dirusak. Inilah contoh bagaimana mengembangkan rasa gemar menabung dari anak-anak kita. Jadi jangan sampai kok anak kita itu bukannya malah biasa menabung, malah terbiasa belanja tadi. Kalau punya uang langsung dikeluarkan semuanya. Kalau tidak ngandalin orang tua. Kerjanya itu cuma minta dan minta. Jadi jangan sampai seperti itu. Biasakan dari kecil, biasakan dari sejak umur dini, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan sampai nanti dia besar. Nah, kemudian, untuk mengajarkan tanggung jawab kepada anak itu diajarkan untuk menulis buku keuangan. Jadi, maksudnya apa buku keuangan? Jadi kalau dapat uang saku berapa, setiap hari itu jajan apa, itu disuruh buat seperti itu. Ini saya juga sama Pak, dari kecil sudah disuruh seperti itu. Jadi pas dari MI sama bapak saya langsung, ini tak kasih uang, tapi nanti jangan lupa ditulis jajannya apa. Jadi 60.000 misalnya jajan 30.000 itu tuh buat hari Senin beli apa, beli soto, hari Selasa beli keltian, hari 4 beli gorengan, saya berapa ribu setiap harinya itu ditulis. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah dewasa, sudah SMA atau sudah kuliah, ini jauh lebih penting lagi. Kenapa? Agar anak itu bertanggung jawab terhadap uang yang dia terima. Dan orang tua juga bertanggung jawab terhadap apa yang anaknya lakukan. Karena mohon maaf Pak, kalau misalnya kita ngasih uang saku kepada anak,
kita tidak tanyakan, kita tidak cek uangnya buat apa. Nah, kalau uangnya buat maksiat gimana? Uangnya buat apa? Jalan-jalan, buat pacaran, buat kebut-kebutan. Bahkan mohon maaf kalau saya ada yang buat beli miras. Ya kita kalau seperti itu, kalau kita tidak kita tidak cek, maka kita juga akan ikut kena dosanya. Tapi kalau anaknya dikuliah ya, dikirim uang 1 juta tiap bulan, gak kita tanya uangnya buat apa. Wah, jangan-jangan malah buat dugem, buat main klub malam-malam. Ini kalau kita tidak ikut bertanggung jawab, kita tidak ngecek sama anaknya, maka kita sebagai orang tua juga akan kecipratan dosanya. Apalagi kalau misalkan tadi kita tadi ketika tidak bertanya tadi, kita biarkan begitu saja. Kan uangnya uang kita yang menjadi sumber dananya. Itu harus tanggung jawab. Nah, dengan tadi anak disuruh membuat catatan keuangan, kita jadi bisa punya alasan sama Allah. Ya Allah, ini loh, saya ngasih uang ke anak saya, ini buat kebaikan. Ini loh, ada yang buat biaya kuliah, buat makan, buat transportasi ke kampus. Ini semua buat kebaikan. Loh, itu anakmu ternyata ada yang bohong. Oh, nulisnya buat ke kampus, tapi ternyata malah buat ke klub. Ya, kalau itu kan kalau masalah bohong berarti bukan urusan saya, itu sudah urusan anak saya. Kan saya kewajibannya sudah terpenuhi, yaitu apa? Mengecek, memastikan bahwa anak itu menggunakan uang di jalan yang benar. Nah, kalau masalah nanti anaknya bohong atau tulis laporan palsu, nah itu urusan anaknya. Kan kewajiban orang tuanya sudah terpenuhi. Makanya bagaimana ketika punya catatan keuangan ini, maka kita mengajarkan anak kita agar yang pertama bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada orang tua mengenai apa? Uang yang dia dapatkan. Jadi uang yang rezeki yang ada, bagaimana menghabiskannya, nah itu sudah tercatat. Jadi jangan sampai kok uang yang dia berikan, uang yang didapat malah digunakan di jalan-jalan yang tidak benar karena tidak ada yang auditnya, jadi tidak ada yang mengecek. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah contoh beberapa cara bagaimana kita itu melatih sifat menabung di dalam diri hati anak kita. Nah, ini karena sebenarnya masih ada beberapa hal yang masih disampaikan, tapi karena ini sudah syuruk ya. Kalau ada, jika ada salah kata, saya mau datanya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini itu bisa kita aplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak ada? Ini tidak ada. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul